Tapi sebenarnya itu menjaga atau menjalin hubungan yang dengan komunitas-komunitas kita, dan dalam dari sisi kejiwaan itu sebenarnya membangkitkan semangat, membangkitkan kebahagiaan, membangkitkan juga kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Pertanyaannya, apakah tradisi itu bagus dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, Pak. Baik, tentang mudik dan halal bihalal gitu ya. Ada sebagian ustadz yang ketika bicara mudik itu mengatakan mudik itu bikin sia-sia aja, macet-macet, korban macam-macam, itu juga menjadi alasan. Padahal itu terjadi di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf dan seterusnya. Kok manusia-manusia di Indonesia ini malah meninggalkan itu gitu dalam rangka untuk mudik ke kampung halamannya dan seterusnya. Dia punya tujuan bagus lah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama sepertiga malam yang terakhir, dan perlu kita apresiasi, bagus juga gitu. Tapi kalau sampai mudiknya disalah-salahkan, itu juga sebuah kekeliruan. Mudik tidak salah gitu. Ya paling kalau ada yang salah ya pada niat masing-masing pemudik itu sendiri gitu. Kan bisa jadi ada niatnya ya mungkin karena baru berhasil sukses di kantor, dapat bonus apa gitu, pamer apa misalnya, itu tergantung niatnya masing-masing. Tapi kalau yang niatnya tadi silaturahim gitu ya, maka bisa jadi pahalanya lebih besar gitu ya daripada ketika dia tidak mudik. Misalnya saya mau iktikaf nih, tapi gara-gara iktikaf jangan-jangan nanti saya malah tidak silaturahim. Silaturahim itu bisa menjadi sebuah kewajiban kalau kita tidak punya momentum yang lain untuk bisa silaturahim. Nah, maka iktikaf yang sunnah ini harus kita lihat sebagai sebuah kesunahan. Tapi kan cuma ada di akhir Ramadan, betul. Ya, tinggal diatur lah kira-kira silaturahim yang wajib ini terganggu atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya bisa diatur, nanti habis iktikaf langsung kok setelah sholat id langsung pulang misalnya, ya itu teknis lah ya. Tetapi intinya adalah bisa jadi dengan mudik pun dia juga dapat pahala luar biasa. Yaitu ketika dia mudik dengan niat silaturahim, di perjalanannya, di tengah kemacet-macetnya dan seterusnya, itu macet-macet yang berpahala. Bahkan ketika itu kebetulan di malam yang ada Lailatul Qadarnya misalnya, itu juga pahalanya berlipat-lipat itu meskipun dalam kemacetan. Makanya ketika kita mudik, jangan asal kita mau sekedar sabar gitu, niat bahwa kita mau beribadah gitu. Biar sepanjang perjalanan itu adalah ibadah yang panjang itu, sepanjang itu. Niat silaturahim, niat ketemu ayah, ibu dan seterusnya, itu niat yang luar biasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemacetannya adalah kemacetan berpahala. Kalau itu pas Lailatul Qadar, ya itu kemacetan berpahala yang dilipat gandakan 1000 bulan lebih itu gitu. Jadi dilihat dari sisi itunya. Tapi kalau kita bisa mengatur waktu bahwa nanti silaturahimnya bisa setelah Ramadan misalnya, ya itu bisa malah double, dapat iktikafnya secara maksimal sekaligus dapat silaturahimnya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang-kadang ada yang momentum pertemuannya itu yang memang hanya pas lebaran saja gitu. Kalau habis lebaran baru pada sibuk masing-masing, ketemu itu udah sangat susah. Kecuali hanya di grup saja paling seperti itu. Jadi itu tradisi yang baik mudik gitu ya. Baiknya dilihat dari sisi niatnya juga sih. Nah, kalau niatnya nggak baik ya menjadi tidak baik juga gitu. Jadi tradisi baik bagus ya, yang tidak bagus juga ada lah di dalam perjalanan, tapi itu di luar daripada kemudikan itu sendiri. Halal bihalal juga sama, itu tradisi yang baik yang bisa berpahala. Tadi bisa menyegarkan, ketemu teman-teman ngobrol, ya bisa membuat bahagia, fresh pikiran dan seterusnya. Itu juga niat yang baik gitu.
tidak buruk gitu, itu bagus, berpahala juga dengan niat seperti itu gitu. Cuma ketika kita mampu sebaik itu kepada orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, nah di sini Pak tentang prioritas. Kalau kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan, cuma hubungan kerja, cuma hubungan sekolah, cuma hubungan kampus, cuma hubungan apa yang hubungan-hubungan baru ada setelah kita lama berkeluarga gitu ya, berkerabatan, harusnya kita lebih hebat lagi ketika dengan keluarga terdekat kita. Nah, artinya seperti itu bagus, tapi yang kepada yang paling dekat harusnya lebih bagus lagi gitu. Tentang prioritas saja sebenarnya. Jadi itu bukan tradisi buruk, itu lanjutkan dan seterusnya. Ya tinggal prioritas kepada keluarga dekat ini yang kadang-kadang kita kurang prioritasnya di situ. Kita bisa dengan sangat akrab dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri nggak akrab. Gitu. Itu yang perlu untuk diterapkan kembali, itulah disebut sebagai silaturahim sebenarnya. Allah. Saya mau tanya yang serius. Apa yang membuat kita bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah ketika kita melakukan ibadah dan merasa setelah melakukan ibadah itu pahalanya diterima oleh Allah. Itu sangat membahagiakan sekali. Nah, tadi ada pernyataan sebetulnya belum tentu apa yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah. Nah, kapan kita sebetulnya bisa merasakan itu? Maka ada petunjuknya adalah kalau ibadah itu sudah kita lakukan sesuai dengan syariat yang diberikan. Dan itu mestinya kita bisa mengetahui dengan cara berilmu. Ya. Jadi, ya memang kita harus yakin kalau semuanya sudah dilakukan pasti diterima oleh Allah, karena Allah adalah Maha pemenuhi yang memenuhi janji. Kalau kita tidak yakin apa yang kita lakukan semuanya sudah benar, itu tidak diterima Allah, berarti sebetulnya malah kita nggak percaya pada janji Allah, begitu kan? Ini logika keimanan saja yang bisa dilakukan. Jadi yang saya rasakan bahwa kita harus khawatir tidak diterima oleh Allah, bukan karena ibadah yang saat itu sudah benar kemudian tidak diterima, pasti diterima. Cuma diterima ini kan sebetulnya hitungannya nanti ujung-ujungnya waktu di akhirat ya. Nah, perjalanan dari sekarang kita melakukan ibadah sampai akhir itu ada kegiatan-kegiatan yang kita jalani yang bisa menghilangkan pahala yang sudah kita terima tadi. Misalnya tidak sengaja kita itu dolim tapi tidak merasa. Nah, kedoliman ini nanti bisa mengikis pahala-pahala yang bisa kita lakukan. Nah, kekhawatiran kita adalah karena itu. Kekhawatiran bahwa kita melakukan dosa dan tidak merasa berdosa. Tapi kalau sebetulnya kita melakukan dosa dan diberi perasaan merasa berdosa, itu nikmat, Pak. Asal kemudian ditobati dan seterusnya. Yaitu perasaan berdosa itu adalah kenikmatan sendiri yang diberikan oleh Allah padanya. Nah, ini tadi sedikit pemahaman saya tentang makna Allah pasti menerima. Seperti halnya ada salah satu ulama mengatakan, yakinlah dengan Islam pasti masuk surga. Hanya dengan cara berislamlah bisa masuk surga. Tetapi setelah Islam bisa masuk surganya harus menepati semua syariatnya. Gitu. Mungkin itu mohon penjelasan. Iya. Jadi diterimanya ibadah itu Pak, itu syaratnya dua. Ini yang